Halo sahabat rajut, bertemu lagi dengan kami tutorialrajut.id. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar membuat dompet rajut. Motifnya cantik seperti ini. Dompet rajut ini berukuran panjang 18 cm, lalu tingginya kurang lebih 14 cm, dan untuk bagian alasnya lebarnya mencapai 4 cm. Nah, motif cantik dompet ini menggunakan kelipatan 12 stitch ya. Jadi kalau sahabat rajut ingin membuatnya lebih besar, bisa dengan menambahkan kelipatan 12. Bagaimana? Sudah penasaran cara membuatnya? Sebelum ke video tutorialnya, jangan lupa untuk selalu dukung kami dengan like, share, komen, dan subscribe channel kami ya. Nyalakan tanda loncengnya agar sahabat rajut bisa mengetahui video-video terbaru dari kami, oke? Kita siapkan dulu alat dan bahan yang dibutuhkan ya. Untuk benangnya, di sini saya menggunakan polyester yang small ply. Saya kali ini menggunakan kombinasi dua warna, hijau daun dan hijau pupus. Untuk hakpennya, kita akan menggunakan ukuran 4/0 atau 2,5 mm. Lalu kita siapkan juga gunting, korek api, meteran, jarum kristik, penanda, dan untuk aksesorisnya di sini ada pengait kecil, ring D kecil, dan paku keling. Bentuknya seperti ini, teman-teman bisa pakai, bisa tidak. Oke, kalau alat dan bahan sudah siap, kita ke tutorialnya. Langkah yang pertama, kita akan membuat alas berbentuk persegi panjang. Di sini saya menggunakan benang yang warna hijau pupus. Kita awali dengan simpul, lalu buat 40 rantai. Setelah membuat 40 rantai, selanjutnya kita buat SC mulai dari lubang yang kedua, 1, 2. Kita buat 1 SC di masing-masing lubang. Saya sudah selesai membuat SC hingga ujung rantai dan mendapatkan total 39 SC. Selanjutnya kita akan buat 39 SC bolak-balik sebanyak 9 baris. Caranya kita buat satu rantai dulu, balik, dan buat SC mulai dari lubang yang pertama. Lakukan hingga ujung dan ulangi cara yang sama hingga mendapatkan 9 baris. Seperti ini hasil jadinya setelah kita membuat 39 SC sebanyak 9 baris. Selanjutnya kita akan buat SC keliling. Untuk sisi panjang kita buat 39 SC, dan untuk sisi lebar kita buat 9 SC. Dimulai dari lubang yang pertama, pasangkan penanda. Saya sudah selesai membuat SC kelilingnya dan hasil jadinya seperti ini. Di sini saya pasangkan penanda supaya mudah waktu menghitungnya. Terakhir kita bisa slip stitch dulu di stitch yang pertama.
Untuk total jumlah SC kelilingnya di sini kita mendapatkan 96 stitch, dan pola yang akan kita gunakan nanti kelipatan 12, akan ada 8 kali motif. Kita ukur dulu panjangnya. Kita dapat ukuran kurang lebih 16 cm dan untuk lebarnya 4 cm. Kalau alas persegi panjangnya sudah selesai, selanjutnya kita akan mengerjakan bagian motif. Untuk motif badan dompetnya kita kerjakan dengan teknik tapestry menggunakan 2 warna. Jadi di sini benangnya diikutkan. Nah, untuk baris pertama kita akan menggunakan benang yang warna hijau daun. Di sini kita akan lakukan slip stitch dulu di lubang yang kedua. Benang yang warna hijau pupus kita letakkan di atas hakpen seperti ini. Lalu kita ambil warna hijau daunnya, selip dan kunci dengan 1 rantai. Buat 3 rantai sebagai pengganti 1 DC. Pasangkan penanda. Tambahkan 2 DC lagi di lubang yang sama. Kita punya 3 DC increase dalam 1 lubang. Di sini berwarna hijau daun. Kita sebut sebagai 1 klaster hijau daun. Selanjutnya kita skip 2 lubang. Di lubang yang ketiga kita buat lagi 3 DC increase. Oke, jadinya seperti ini. Kita lanjutkan terus 1 putaran. Seperti ini hasil jadinya. Setelah 1 putaran kita mendapatkan total 32 cluster. Kita slip stitch dulu di stitch yang pertama. Selanjutnya kita akan mengerjakan baris yang kedua, masih dengan benang yang warna hijau daun. Kita buat 1 rantai dulu untuk mengunci. Khusus untuk baris yang kedua ini kita kerjakan setiap klasternya dengan tusuk extended DC. Caranya di sini saya akan buat dulu 1 pengganti extended DC. Kita masukkan hakpennya di lubang kedua yang kita skip. Masuk di 1 serat dulu, 2 serat, lalu tambahkan 1 rantai. Selanjutnya kita tambahkan 2 extended DC di lubang yang sama. Caranya, kaitkan benang ke hakpen, masuk, ambil benang, kita punya 3 serat, kita masuk di 1 serat dulu, lalu 2 serat, dan 2 serat lagi. Kita lanjutkan. Kita masuk di lubang kedua yang kita skip. Perhatikan posisi benang yang ikut di sini berada di atas hakpen ya, supaya bisa menyembunyikan serat benangnya. 1,
2, 3. Nah, di sini kita sudah punya 2 klaster warna hijau daun. Kita lanjutkan satu putaran dengan cara yang sama. Baris yang kedua sudah selesai dan hasil jadinya seperti ini. Selanjutnya untuk baris yang ketiga akan kita awali dengan benang yang warna hijau pupus. Jadi di sini untuk extended DC yang terakhir kita selesaikan dengan benang warna hijau pupus. Baru kita slip stitch di stitch yang pertama. Benang warna hijau daunnya ikut naik, kunci dengan satu rantai. Untuk baris ketiga dan seterusnya akan kita kerjakan dengan tusuk 3 DC increase setiap klasternya, sama seperti baris yang pertama. Jadi di sini saya buat dulu satu pengganti DC. Untuk hakpennya masuk di DC yang kedua. Lalu kita tambahkan 2 DC lagi di lubang yang sama. Kita sudah selesai membuat satu klaster hijau pupus. Selanjutnya kita beralih ke benang warna hijau daun. DC yang ketiga kita selesaikan dengan warna hijau daun. Selanjutnya di lubang berikutnya ini kita buat satu klaster hijau daun. Perhatikan posisi benang yang ikut ada di atas hakpen. Kita beralih ke benang warna hijau pupus lagi. Kita buat 2 klaster. Oke. Jadi pola untuk baris yang ketiga terdiri dari 4 klaster seperti ini. Kita ulangi satu putaran. Saya sudah menyelesaikan baris yang ketiga dan hasil jadi motifnya seperti ini. Selanjutnya kita akan mengerjakan baris yang keempat. Kali ini kita buat full satu baris dengan warna hijau pupus. Masukkan hakpennya di extended DC yang kedua ya, tetap. Oke, di sini kita sudah punya satu klaster warna hijau pupus. Kita lakukan satu putaran dan totalnya ada 32 klaster. Baris keempat sudah selesai dan hasil jadinya seperti ini. Selanjutnya kita akan mengerjakan baris yang kelima. Kita buat dulu satu klaster hijau pupus.
lalu 3 klaster hijau daun. Jadi seperti ini pola untuk baris kelima, terdiri dari 4 klaster. Kita ulangi 1 putaran. Saya sudah menyelesaikan baris yang kelima dan hasil jadi motifnya seperti ini. Kita akan lanjutkan terus pengerjaan dengan cara yang sama. Kita buat 3 DC increase setiap klasternya. Teman-teman tinggal mengikuti pola tulis berikut ini. Oke, ini dia hasil jadinya setelah kita kerjakan hingga baris ke-20. Selanjutnya untuk baris ke-21, yaitu baris motif yang terakhir, kita akan menggunakan benang yang warna hijau daun saja. Dan untuk benang yang warna hijau pupus sudah tidak diikutkan lagi. Kita slip stitch dulu di stitch yang pertama. Kunci dengan 1 rantai. Khusus untuk baris ke-21 ini kita kerjakan setiap klasternya dengan tusuk 3 SC increase. Jadi di sini kita langsung masukkan hakpen ke lubang DC kedua, ambil benang, 2 serat jadikan 1. Ini adalah stitch yang pertama. Kita tambahkan 2 SC lagi di lubang yang sama. Oke, jadi seperti ini klasternya untuk baris ke-21. Kita lanjutkan terus 1 putaran dengan benang warna hijau daun. Nah, seperti ini hasil jadinya untuk baris ke-21. Terakhir kita bisa slip stitch di stitch yang pertama. Lalu potong dan rapikan sisa benangnya. Oke, saya sudah selesai potong dan rapikan sisa benangnya. Jadi hasil rajutannya itu antara motif bagian luar dan motif bagian dalam sama rapinya seperti ini ya. Selanjutnya kita ukur dulu tinggi motifnya. Di sini kita mendapat ukuran tinggi kurang lebih 12 cm. Kalau motifnya sudah selesai, selanjutnya kita akan membuat list bagian atas. Di sini saya menggunakan benang yang warna hijau pupus. Kita awali membuat SC keliling dari bagian samping. Kita cari bagian tengahnya di sini. Ambil benang dan buat 1 rantai dulu. Selanjutnya kita buat SC di masing-masing lubang. Pasangkan penanda di stitch pertama. Kita kerjakan SC keliling memutar seperti obat nyamuk, jadi tanpa slip stitch di masing-masing barisnya supaya hasil jadinya lebih rapi. Jadi nanti waktu mengerjakan baris yang kedua kita langsung buat SC di stitch pertama. Kita buat SC kelilingnya hingga mencapai tinggi yang kita inginkan.
Saya sudah selesai menambahkan 5 baris SC dan di sini ring D-nya sudah saya pasang ketika mengerjakan baris ketiga. Terakhir kita bisa slip stitch, lalu potong dan rapikan sisa benangnya. Nah, saya sudah selesai potong dan rapikan sisa benangnya. Untuk tinggi dompet keseluruhan di sini kita dapat ukuran kurang lebih 14 cm. Di sini saya juga sudah siapkan handle pendeknya. Kita tinggal pasangkan di sini. Oke, sahabat rajut, demikian tadi video tutorial dari kami tentang cara membuat dompet rajut dengan motif seperti ini. Semoga video tutorial ini mudah diikuti dan bermanfaat untuk sahabat rajut semua ya. Jika sahabat rajut ingin belajar tentang merajut dengan video yang lebih detail lagi, bisa ikut di kelas-kelas merajut bareng tutorialrajut.id. Sampai bertemu lagi di video tutorial kami berikutnya. See you, bye.